Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing seorang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat"? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Terlebih dahulu sebelum saya berhomili, saya mau bertanya kepada operator, apakah live streamingnya itu online dan baik? Baik, karena beberapa waktu itu selalu kami itu mendapatkan komplain dari umat bahwa live streaming itu tidak jalan dan tidak berjalan dengan baik. Lalu kami juga menyiapkan khotbah itu menjadi percuma karena memang tidak ada umat yang mendengarkan. Maka saya tadi bertanya terlebih dulu untuk bertanya apakah betul bahwa kalau kami itu berkhotbah ada yang mendengarkan. Saudara yang terkasih, karena live streaming oke, maka baik. Kalau tidak, kan kami meneruskan dengan misa pribadi, maksudnya. Kita melihat di sana Tuhan Yesus menegaskan kepada kita supaya kita itu lebih mawas diri dengan diri kita. Mawas diri artinya kita tidak mudah untuk mengadili orang lain, tidak mudah untuk berkomentar tentang orang lain, tetapi lebih melihat diri sendiri. Apakah kita itu sudah semakin lebih baik hari demi hari? Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab untuk diri kita. Mengubah orang lain itu sulit. Lebih sulit lagi adalah mengubah diri sendiri sebetulnya. Kalau berkomentar tentang orang lain, bisa saja memojokkan orang lain menjadi sakit hati, bisa saja. Tetapi kalau kita melihat diri kita sendiri dan mengubah diri kita sendiri, ini sebetulnya adalah kunci untuk perbaikan diri. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa saja mendengarkan motivasi dari orang lain. Kita bisa saja juga membaca cerita-cerita yang membangkitkan kehidupan semakin lebih baik. Tetapi, apakah kita sudah memperbaiki kehidupan kita? Kadangkala selesai dengan komentar, oh motivasinya baik, oh cerita ini baik untuk perbaikan diri. Tetapi, apakah ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri? Ini sebetulnya yang menjadi pijakan supaya kita bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kita ambil contoh konkret saja. Tindakan dosa yang dilakukan oleh orang lain seringkali membuat kita juga mawas diri. Tetapi apakah kita juga berani untuk tidak melakukan dosa? Kadangkala kita justru memohon kepada orang lain untuk memaklumi diri kita melakukan dosa. Antara lain dengan mengatakan bahwa ya kami kan masih manusia, maka kami bisa melakukan dosa itu. Berarti tampak bahwa kita ingin supaya tindakan dosa kita ini dimaklumi oleh orang lain. Berarti perbaikan diri kita justru tidak kita lakukan. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, maka Tuhan itu mengajak kita supaya kita bisa membangun kehidupan semakin lebih baik dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya kalau kita tidak mau untuk orang lain mencuri dari kehidupan kita, diri kita, maka kita hendaknya juga jangan mencuri dari orang lain pula.
Kalau kita mau untuk diampuni, maka kita harus berani untuk mengampuni. Nah, maka kita harus bisa melihat bahwa apa yang kita minta terhadap orang lain harus sudah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan seperti itu, Tuhan menginginkan kita menjadi semakin lebih bijak. Bijak bukan arti pandai untuk berkata-kata, tetapi bijak dalam arti kita pandai untuk melakukan teladan yang indah. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita akan mampu untuk bisa membantu mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita kalau kita sudah bisa mampu untuk menyingkirkan balok dari mata kita. Maka tantangan paling utama adalah menyingkirkan setiap hambatan dan halangan yang ada dalam diri kita. Selamat merenungkan.